Persada FM Radio Visual akan hadir sesaat lagi. Baik, mendengar kabar Anda pagi hari ini bagaimana? Apakah Anda masih lekat dengan gawai di kesempatan pagi hari ini? Kita harus biasakan mendengar dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar, dan perkembangannya seperti apa, dan ternyata selalu berkembang dari waktu-waktu, dari tahun ke tahun. Saya juga baru tahu ya. Ya, di kesempatan pagi hari ini pendengar Persada FM dan teman-teman di 10 radio jaringan lainnya, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia meluncurkan EYD tahun 2022. Baru tahu juga ya Indah. Ternyata dari tahun ke tahun ada peluncuran ataupun mengeluarkan buku panduan EYD, dan tahun ini pun dikeluarkan EYD, ejaan yang disempurnakan tahun 2022. Saat ini kita akan berbincang lebih dalam dengan Dr. Adi Budiwiyanto MHum, analis kata dan istilah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Selengkapnya untuk Anda kami kemas dalam segmen Kabar Pekan ini. Kabar Pekan ini. Kabar Pekan ini. Baik, tersambung dengan media Zoom bersama kami Bapak Dr. Ari Budiwiyanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kabar bagaimana Pak Ari? Alhamdulillah baik Pak Ari. Sehat ya. Posisi ya, sekarang berada di mana Pak Ari? Mohon izin. Di Cibinong Bogor Pak Ari. Cibinong Bogor. Alhamdulillah. Kalau Cibinong cuaca seperti apa Pak sekarang? Panas, dingin? Alhamdulillah sedang cerah, dingin lumayan. Dingin pagi. Lumayan. Sama ini Solo juga akhir-akhir ini dingin kalau jelang subuh gitu. Pak Ari, saya baru tahu ya ternyata EYD itu dari tahun ke tahun, dari waktu-waktu ada perkembangan ya, diluncurkan atau panduannya seperti apa begitu. Nah, terkait dengan EYD tahun 2022 resmi diluncurkan oleh Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Kapan dan momentum apa Pak Adi? Pak Ari? Pak Adi. Pak Adi. Mohon maaf ya Pak Ari. Iya, tadi dijelaskan dari tahun ke tahun ya, mungkin saya ingin mengklarifikasi. Jadi ya ejaan EYD yang pertama itu tahun 72. Dimutakhirkan tahun 87 yang edisi kedua. Istilahnya dimutakhirkan ya? Iya, dimutakhirkan 87 untuk edisi kedua. 87. Edisi ketiga itu 2009. Kemudian edisi keempat itu 2015, tapi namanya bukan EYD, tapi menjadi PUEB, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Nah, sekarang di tahun 2022 dimutakhirkan kembali dengan nama kembali ke pertama menjadi ejaan yang disempurnakan. Kembali menjadi EYD. Kenapa tidak pakai PUEB lagi? Ya, kalau dipanjangkan mungkin secara tidak agak sulit ya kalau kita EYD begitu. Jadi kita buat yang praktis, mencari singkatan yang praktis dan mudah diucapkan oleh pengguna bahasa. Dan mudah diingat juga, karena EYD itu kalau kita mungkin Pak Ali bisa cek ke teman-teman atau siapapun begitu. Ingatan tentang EYD itu sangat kuat sekali ya. Betul. Dibandingkan PUEB ya. Betul. Mengapa Pak Adi perlu adanya pembaruan pemutakhiran EYD seperti ini, Pak? Iya, sebelum saya menjawab ke sana, jadi kemarin itu tepatnya 18 Agustus itu diluncurkan. Tapi sebenarnya secara surat keputusan itu sudah ditandatangani 16 Agustus ya. Dan itu bertepatan dengan 50 tahun EYD ditetapkan pada tahun 16 Agustus 1972. Ya, jadi persis 50 tahun. Nah, mengapa perlu dimutakhirkan begitu? Karena kita melihat bahwa perkembangan bahasa Indonesia yang makin pesat dan merupakan salah satu akibat dari terpajannya pengguna bahasa pada konsep-konsep keilmuan dan kebudayaan dalam tatanan masyarakat yang baru. Nah, hal itu merupakan
konsekuensi logis dari cairnya batas-batas wilayah akibat perkembangan teknologi. Ya, teknologi informasi yang memengaruhi komunikasi verbal yang terjadi antar pengguna bahasa. Nah, fenomena kebahasaan yang timbul akibat kontak bahasa yang makin intensif tersebut memerlukan penanganan yang sistematis dalam bentuk kaidah kebahasaan yang lebih adaptif, lebih responsif, dan akomodatif. Nah, melalui kaidah yang adaptif, responsif, dan akomodatif itu, pengguna bahasa itu diharapkan dapat mengekspresikan pemikiran, ide, dan perasaannya dengan lebih tertib, lebih baik, dan lebih terarah. Begitu Pak Ali. Begitu ya. Kalau di EYD tahun 2022 ini secara umum apa saja Pak yang mengalami perubahan Pak? Ya, secara garis besar itu ada penambahan kaidah baru Pak Ali. Penambahan kaidah baru ya? Penambahan kaidah baru. Misalnya itu sekarang ada disebut dengan monophthong O. Gitu. Gimana? Monophthong O. Jadi ada dua huruf. Ya, monophthong. Ya, jadi itu ada dua huruf, tapi dibunyikannya itu satu. Jadi punya satu bunyi. Contohnya? Nah, dalam bahasa Sunda kan itu banyak ya. Oh iya. Secara nasional juga. Gitu ya. Kekeh gitu kan. Kan itu tulisannya E, U ya. Dan dibaca bukan tapi dibacanya agak tinggi sedikit. Nah itu yang diakomodasi menjadi diterima menjadi salah satu dalam sistem ejaan bahasa kita. Apakah ini juga termasuk dalam perubahan tahun ini atau enggak Pak Adi ya, seperti tiba, sekira, lelaki? Ya itu sudah masuk. Sudah masuk ya. Itu dalam sudah masuk lama. Nah yang ini kan yang mengatur ejaannya saja. Jadi yang yang kekhasan dari bahasa daerah itu, misal dari bahasa Aceh juga ya, teku itu. Walaupun kita sering salah baca ya, teku atau teuku kadang-kadang. Sebenarnya itu kan teku, bukan bukan biasa. Gitu ya. Kemudian sedati, menasa, banyak dari bahasa Aceh, Sunda, Rejang itu yang memiliki bunyi-bunyi gitu. Itu yang diakomodasi. Nah itu untuk kaidah-kaidah baru itu dari salah satu aja, sebenarnya ada banyak juga kaidah baru, terutama yang berkaitan dengan unsur serapan asing ya. Sekarang kan banyak itu yang sangat masif gitu ya, entah dari bahasa Korea, bahasa Jepang, termasuk kata sushi gitu ya. SH itu harus di dalam bahasa harus diterap menjadi apa? SS atau SY begitu. Kimchi ada kimchi juga, ada CH juga, ada banyak ya yang seperti itu. Nah itu harus kita atur kan bagaimana cara menyerapnya. Nah itu diatur dalam kaidah ini. Kemudian yang besar lagi itu adalah penulisan kata bentuk terikat maha. Bisa kita tahu bahwa maha itu biasanya maha esa kan dipisah. Maha kuasa, maha besar itu disambung karena ada pengecualian. Jadi aturannya itu maha diikuti oleh kata dasar itu disambung gitu. Kecuali esa. Sedangkan maha yang diikuti kata imbuhan itu terpisah. Nah sekarang semua dipukul rata, pengkhususan untuk berkaitan dengan Tuhan itu maha dipisah semua. Oh gitu, ya. Nah, itu perubahan besar juga untuk kaidah. Yang tadi di penulisan unsur serapan itu ada seperti yang tadi saya sebutkan, ada banyak sebenarnya, itu lebih dari 10 ya yang berkaitan dengan tulisan serapan asing. Nah yang ada tambahan baru itu dengan saya yang di aturan penggunaan tanda baca ya. Jadi sekarang kalau ingin menuliskan waktu itu tidak hanya dengan tanda titik, misalnya 10.30 kan. Kita juga dengan 10.230 itu untuk mengikuti juga kita adaptif ya terhadap, karena itu adalah sesuai standar ISO. Oh jadi waktu sekarang bisa jam .2 menit gitu ya? Dapat jadi bisa pakai titik, bisa pakai titik 2, jadi itu bisa dua-duanya dipakai. Gitu. Ya. Tidak salah karena memang kita mengikuti perkembangan keadaan, memang sekarang secara internasional menggunakan seperti itu. Waduh, ini perkembangan cukup signifikan perubahan. Artinya kalau kita masih karena belum tahu atau belum ada informasi ke sana menggunakan bentuk yang lama itu nggak apa-apa atau bagaimana Pak Adi? Iya, tidak apa-apa. Artinya bukan hal yang salah ya kalau kita belum tahu menggunakan harusnya sudah berubah menjadi seperti ini gitu. Ya
Ya nanti kan dari tim kami akan memberikan sosialisasi untuk perubahan ini. Ya kalau orang hukumnya tidak tahu kan tidak apa-apa. Ya. Salah satu sosialisasi adalah di sini ya, di radio ini insya Allah kita pancarkan juga siaran bersama di 10 radio jaringan seluruh Indonesia. Bagaimana dengan dunia pendidikan, apa Adi, untuk sosialis seperti ini? Apakah langsung masuk ke sekolah-sekolah SD, SMP, SMA, bagaimana ini? Mungkin bertahap ya Pak Bertahap. Ali, karena ini juga baru, jadi tahapannya kami akan sosialisasi ke dalam dulu kepada para penyuluh gitu ya, para penyuluh dan juga produk-produk baik itu buku ataupun apapun yang dihasilkan oleh Badan Bahasa itu juga harus disesuaikan dulu karena itu kan akan disebarkan kepada masyarakat. Nah dari penyuluh-penyuluh baru nanti akan turun keluar ya, baik itu ke instansi pemerintah, ke sekolah dan pengguna bahasa lainnya. Jadi saya kira perlu waktu juga karena ini kan tidak. Betul sekali, dan saya kira untuk sekolah lebih diutamakan ya karena secara dini untuk tahapan anak-anak sekolah dasar ini. Baik Pak Adi, kita lanjutkan bagaimana ke depan berarti akan ada pembaharuan, pemutakhiran lagi terus ya Pak Eja, jika riset dan lainnya terus berkembang juga ini. Ya tentu ya, karena kita tahu yang dengan teknologi, terutama kalau teknologi komunikasi dan teks sendiri yang selalu berkembang ya kita pasti akan mengikuti mengadaptasi ya, bersifat adaptif pada perubahan. Tapi kami tidak tahu apakah itu nanti 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan. Karena biasanya kita kumpulkan dulu kalau ada masalah-masalah terkait ejaan itu bisa kita kumpulkan, kita buat inventarisasi. Setelah banyak baru kita buat edisi berikutnya. Biar ada perubahan yang signifikan. Begitu Pak. Ya. Ya, bisa diberikan gambaran Pak Adi, riset teman-teman Badan Bahasa sampai pada titik memutuskan ada pemutakhiran EYD ini Pak Adi. Ya, sebenarnya apa yang dilakukan sebelum nyusun ini itu kami melakukan kajian dan juga masukan dari masyarakat ya. Kami punya penyuluh-penyuluh dari Badan Bahasa itu yang ketika turun lapangan banyak mendapati keluhan atau kritikan atau masalah yang di lapangan terkait ejaan. Nah, itu dikumpulkan kemudian dikaji oleh tim penyuluh. Dan terutama kalau dengan tim saya sendiri karena saya berada sebagai analis tata dan silah, berada di KKLP itu kelompok kepakaran dan layanan profesional kamus dan silah yang sehari-hari itu menyusun kamus besar bahasa Indonesia. Nah, ketika mengusulkan kata untuk masuk di KBBI itu atau menyerap dan selain tugas itu juga memadankan istilah dari bahasa asing ke bahasa Indonesia. Nah, itu kan sering menghadapi istilah-istilah baru dan harus di-Indonesiakan dan penyerapan itu yang kita sering mengalami kendala kan, belum ada aturan. Nah, itu kita kumpulkan, kita kaji, kemudian kita buat kaidah baru. Nah, itulah dari situ kita mengembangkan untuk melakukan pemutakhiran EYD. Sebenarnya tidak hanya EYD ya, tapi acuan-acuan kebahasaan lainnya, seperti tata bahasa dan juga pedoman umum penyerapan istilah. Ya, luar biasa nih. Ya, dulu kita sering kenal buku EYD waktu SD, SMP, SMA, dan sekarang zaman sudah berkembang sedemikian. Untuk versi digital apakah sudah ada Pak Adi? Ya, EYD ini bisa dibuka di laman ejaan.kemdikbud.go.id. Jadi ejaan Kemendikbud. ejaan.kemdikbud.go.id. Ya, itu sudah jelas tersedia secara aplikasi web ya, bisa digunakan di sana. Kalau PDF-nya secara berupa masih lampiran dalam surat keputusan itu bisa diunduh dalam laman Badan Bahasa. Untuk versi cetak atau versi PDF cetak kami belum sediakan karena untuk sementara kami pikir yang bentuk aplikasi web ini yang sangat mudah untuk digunakan ya karena kami sudah membuatnya sedemikian rupa sehingga pengguna itu cepat mencari informasi yang diinginkan tentang aturan kaidah apa. Tinggal diklik saja itu bisa muncul. Saya kirimkan alamatnya di Zoom ya. Iya.
bisa ya. Gitu. Baik, tadi untuk Anda pendengar dan teman-teman semuanya yang ingin lebih tahu perkembangan pemutakhiran bisa tadi lamanya di ejaan.kemdikbud.go.id ya. Betul ya Pak Adi ya? Ya. Ya. Baik, kalau kita rasa ternyata bahasa Indonesia itu serapan dari bahasa asing banyak ya Pak Adi ya? Ya, Dari banyak ternyata ya, dari Belanda, dari Filipina, dari India, banyak sekali ternyata. Tidak sadar kita menggunakannya. Ya, Pak Adi, bagaimana yang terakhir ini apa yang ingin dipesankan kepada khalayak terkait penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar ini, Pak Adi? Saya ingin menyampaikan kepada pengguna bahasa untuk selalu mengingat menggunakan bahasa Indonesia yang baik, benar, dan pantas. Pengguna bahasa baik, benar, dan pantas. Pantas, ya, kita harus bisa melihat juga kan, karena tidak selalu yang benar itu adalah baik ya, harus melihat situasi. Oh gitu ya. ya. Betul. Apakah kita ingin menanyakan mungkin pada istri atau suami begitu, ketika pulang ke rumah menanyakan, apakah Bapak sudah makan? Kira-kira kan sedih lucu ya. Suami saya pasti akan ini lagi siasat dengan siapa? Iya. Padahal itu dengan sudah makan belum? Ya begitu. Iya. Tidak harus lengkap strukturnya, tapi ada fungsi-fungsi bahasa yang kita gunakan gitu. Baik, benar, dan pantas begitu. Ya. Iya, pantas. Ya. Baik, ada lagi Pak Adi? Saya rasa itu saja Pak Adi. Ya, terima kasih Pak Adi atas waktunya dan sosialisasinya. Saya harapkan semoga nanti segera bisa sosialisasi ke lembaga pendidikan ya Pak Adi ya, sehingga adik-adik kita yang masih duduk di SD ini bisa, utamanya SD bagi saya karena sekolah dasar ini ya, tapi perkembangan mungkin juga yang SMP SMA agar lebih paham, lebih ngeh ternyata ada pemutakhiran, ada pembaruan dan bisa diakses di sini ya. Eranya sekarang sudah digital media, nanti kita bisa unduh di sini, bisa lihat di sini atau bagaimana begitu. Pak Adi, terima kasih waktunya. Salam buat teman-teman di Cibinong, Pak Adi. Salam hormat dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar pekan ini. Ya, pendengar baru tahu ya, ternyata ada hal demikian. Pemutakhiran ejaan yang disempurnakan sudah mengalami 5 kali ya. Tadi disampaikan tahun mulai dari 72, kemudian 87, 2009, 2015 PUEBI, kemudian 2022 menjadi EYD kembali ya. EYD, ejaan yang disempurnakan tahun 2022. Kita pengguna bahasa diharapkan menggunakan bahasa Indonesia dengan baik, benar, dan pantas ya. Sekali lagi, sekarang ada 3. Kalau dulu kan baik dan benar, sekarang tambah 1 lagi, baik, benar, dan pantas. Anda yang ingin tahu lebih lanjut silakan buka laman di Kemdikbud, bukan Kemendikbud ya, sekali lagi kemdikbud.go.id ya. Maaf ya. ejaan.kemdikbud.go.id ya. Saya ulangi, ejaan.kemdikbud.go.id. Demikian, semoga kita bisa menggunakan bahasa Indonesia dengan baik, benar, dan pantas. Jangan kemana-mana pendengar, kita masih hadirkan berbagai informasi untuk Anda. Tetap bersama kami.